Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sukacita yang kita alami pada perayaan Paskah diperkuat oleh kisah Injil pada hari ini, tentang sukacita yang dirasakan oleh mereka yang memiliki hak istimewa untuk melihat Yesus yang bangkit pada hari Paskah. Hari ini penginjil Yohanes mengarahkan perhatian kita kepada Maria Magdalena, yang menurut catatan Injil adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Paus Fransiskus menyebut Maria Magdalena sebagai rasul para rasul, karena ia yang diutus oleh Yesus untuk mengumumkan kebangkitannya kepada para rasulnya. Maria Magdalena adalah rasul kebangkitan Yesus. Inilah pesan yang dikatakan Maria Magdalena kepada para rasul. "Aku melihat Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebelum Maria berjumpa dengan Yesus, penginjil Yohanes hari ini mengisahkan bahwa Maria menangis di makam Yesus karena ia mendapati makam kosong. Jenazah Yesus tidak ada lagi dalam makam. Ketika Maria menjenguk ke dalam kubur, ia melihat dua malaikat berbaju putih duduk di sana, satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki tempat jenazah Yesus dibaringkan. Malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria berkata kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata-kata Maria ini mengungkapkan hatinya yang dipenuhi dengan cintanya kepada Yesus, dan digerakkan oleh kesedihan, kebingungan, dan ketakutan. Sesudah Maria berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus, namun ia tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Maria Magdalena menyangka bahwa sosok yang dilihatnya adalah seorang penjaga taman atau tukang kebun. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Karena Maria mengira bahwa orang yang berbicara dengannya adalah seorang tukang kebun, maka ia berkata kepadanya, "Tuan,
Jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian Yesus menyapanya, "Maria." Maria berbalik dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang berarti guru. Tampaknya Maria mulai mengenal dan mengerti bahwa itu adalah Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perjumpaan yang indah ini mengungkapkan hati Yesus yang lemah lembut kepada Maria Magdalena dan kepada kita. Pertanyaannya, seberapa sering kita mencari Yesus dalam hidup kita? Duka dan derita apa yang kita bawa kepada Yesus saat ini? Yesus ingin menyentuh tempat duka di dalam hati kita masing-masing. Kita semua bisa membawa kesedihan, kehilangan, rasa sakit, penderitaan, ketakutan, dan kecemasan kita kepada Yesus. Meskipun banyak yang menasehati dan mendukung kita dengan kata dan doa bahwa kita harus kuat menghadapinya dan maju terus, namun kenyataannya adalah hati kita tetap sakit dan sedih. Kita tidak sanggup untuk berbuat sesuatu karena kesedihan dan kebimbangan yang mendalam. Kita membutuhkan perhatian dan sapaan orang lain, seperti yang Yesus lakukan kepada Maria Magdalena. Sebagaimana Yesus menyapa Maria yang sedang bimbang dan takut, kita juga berharap Yesus akan memanggil dan menyapa kita dengan nama kita masing-masing. Kemudian Yesus akan menunggu jawaban kita. Apakah pikiran dan hati kita terbuka untuk mendengarkan panggilan Yesus? Atau kita akan terlalu sibuk untuk mendengar panggilan dan sapaan Yesus? Semoga hati kita terbuka untuk mendengarkan panggilan kasih dari Yesus yang selalu menyembuhkan dan menguatkan kita di saat bimbang dan sedih. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.